Baiklah, kita sekarang akan bahas soal yang terdapat di video bagian ke-1 ya. Jadi video bagian 2 ini kita akan membahas tentang soal-soal yang sudah diungkapkan dalam video tentang metode harga pokok pesanan bagian 1. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu membuat kartu harga pokok ya. Membuat kartu harga pokok. Karena pesanannya ada 2, yaitu pesanan 101 dan 102, maka kita hanya membuat 2 kartu harga pokok. Lain halnya jika perusahaan mendapatkan 100 buah pesanan, maka harus membuat 100 kartu harga pokok. Sekarang kita coba fokus ke pesanan 101 ya. Untuk biaya bahan baku, kita tinggal pindahkan dari soal. Pesanan 101 menggunakan kertas jenis X 850.000 dan tinta jenis A 500.000. Ini yang digunakan saja ya, ingat yang digunakan saja. Jumlahnya tinggal Anda jumlahkan. Untuk biaya tenaga kerjanya sama, pindahkan dari soal. Untuk pesanan 101 menggunakan 225 jam, tarifnya 4.000. Totalnya 900.000. Nah, jumlahnya juga sama, tinggal dipindahkan ke bawah. BOP-nya yaitu 150% tarifnya dikali BTKL. BTKL-nya berapa? 900.000 kali 150%. Hasilnya adalah seperti yang tercantum ya. Sehingga jumlah biaya bahan baku tambah biaya tenaga kerja tambah BOP adalah Rp3.600.000. Jadi untuk kartu harga pokok 101 ya, jumlah totalnya adalah Rp3.600.000. Begitu juga Anda lakukan pada pesanan 102. Berapa bahan baku yang dipakai? Berapa tenaga kerjanya? Berapa BOP-nya? Tinggal dijumlahkan totalnya di bawah tuh ya. Berikutnya adalah jurnal-jurnal yang diperlukan. Jurnal nomor 2, katanya untuk pembelian bahan baku. Kalau kita beli, berarti yang bertambah di kita adalah bahan bakunya. Yang bertambah lagi adalah hutang, ya. Atau kalau kita bayarnya tunai, berarti kas kita berkurang. Ketika kas berkurang, berarti sebelah kredit, gitu ya. Kalau hutang bertambah, sebelah kredit. Sehingga jurnalnya adalah persediaan bahan baku, karena bahan bakunya bertambah kan, persediaan bahan baku pada hutang atau kas, gitu ya. Totalnya 5.475.000. Dapat dari mana ini 5.475.000? Diperoleh dari total pembelian bahan baku saja. Anda cek di soalnya, ada total pembelian bahan baku saja tanpa bahan penolong ya. Jurnal nomor 3 sama dengan jurnal nomor 2 ya. Karena yang bertambah di perusahaan adalah bahan penolong, maka bahan penolongnya di sebelah debit gitu kan. Jadi jurnalnya adalah persediaan bahan penolong pada kas atau hutang dagang. Jumlahnya tinggal Anda pindahkan dari soal ya. Berapa bahan penolong yang sudah dibeli? Ingat ya, yang sudah dibeli. Untuk jurnal nomor 4, yaitu jurnal pemakaian bahan baku. Ingat ya, ini adalah yang dipakai saja. Bisa jadi yang dibeli dengan yang dipakai jumlahnya beda. Tapi pada soal ini kebetulan saja jumlah yang dibeli adalah jumlah yang dipakai. Berarti sama. Jumlah yang dibeli 5.475, jumlah yang dipakai juga 5.475. Jurnalnya adalah ikuti saja BDP BBB atau barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Kenapa persediaan bahan baku ada di kredit? Karena kalau tadi bertambah di debit, kalau dipakai kan berkurang, berarti ada sebelah kredit gitu ya. Oke, itu nomor 4. Nomor 5. Jurnal pemakaian bahan penolong. Nih, bahan penolong masuknya ke dalam BOP. Maka jurnalnya BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Lihat tuh ya, yang dibeli 4.700.000
470.000. Yang dipakai hanya 300.000. Jadi beda ya. Jumlah yang dipakai dengan jumlah yang dibeli, lebih banyak jumlah yang dibeli. Oke, jurnal yang keenam adalah jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Kita sudah pernah membahas ya di subbab biaya tenaga kerja. Jurnalnya adalah gaji dan upah pada hutang gaji dan upah. Kan ini mencatat hutang, berarti hutangnya bertambah ya, hutang perusahaan itu bertambah. Gaji dan upah pada hutang gaji dan upah. Totalnya 20.400.000. Ada di soal, tinggal dipindahkan ya. Nomor 7, jurnal untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja. Ini juga ada di soal ya. Jurnalnya adalah BDP BTKL, singkatan dari barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung. BOP sesungguhnya, biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran pada gaji dan upah 20.400.000. Nah, jumlah ini ya, BDP BTKL itu diperoleh dari upah langsung pesanan 101 900.000 dan upah langsung pesanan 102 5 juta rupiah. Jadi jumlahnya adalah 5.900.000 rupiah. Sedangkan untuk BOP sesungguhnya sebanyak 3 juta rupiah itu berasal dari upah tidak langsung ya. Untuk biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran itu berasal dari gaji bagian administrasi dan gaji bagian pemasaran. Kita beralih sekarang ke jurnal nomor 8, yaitu jurnal untuk mencatat pembayaran gaji dan upah. Kalau tadi baru dicatat, perusahaan teh ngaku boga hutang gitu ya. Nah, kalau sekarang hutangnya dibayar. Kalau dibayar otomatis uang kita berkurang. Namanya uang berkurang berarti kas kita di sebelah kredit. Debitnya hutang kita kan berkurang. Kalau hutang berkurang di sebelah debit. Berarti jurnalnya adalah utang gaji dan upah pada kas. Totalnya 20.400.000. Sekarang kita beralih ke jurnal nomor 9. Nih, jurnal nomor 9 adalah jurnal untuk mencatat BOP yang dibebankan. Jurnalnya adalah BDP BOP pada BOP yang dibebankan. Jumlahnya adalah 8.850.000 rupiah. Diperoleh dari pesanan 101 itu tarifnya 150% dikali BTKL-nya 900.000 rupiah. Sedangkan pesanan 102 tarifnya 150% dikali BTKL-nya adalah 5 juta rupiah gitu ya. Sehingga pesanan untuk 101 BOP yang dibebankannya adalah 1.350.000 rupiah. Sedangkan untuk pesanan 102 adalah 7.500.000 rupiah. Jadi jumlah totalnya adalah 8.850.000 rupiah. Jurnal nomor 10 adalah jurnal untuk mencatat BOP yang sesungguhnya. Jurnalnya BOP sesungguhnya pada biaya-biaya yang sudah tadi disebutkan dalam soal ya. Tinggal dituliskan saja langsung semua di situ. Totalnya adalah 5.700.000 rupiah. Sedangkan jurnal nomor 11 itu adalah jurnal untuk menutup BOP yang dibebankan kepada BOP yang sesungguhnya. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari jurnal nomor 9. Di jurnal nomor 9, BOP yang dibebankannya ada di sebelah kredit. Maka di jurnal nomor 11 kita akan tutup tuh. Kalau kita tutup berarti yang tadi dikredit akan kita debitkan. Maka jurnalnya adalah BOP yang dibebankan pada BOP sesungguhnya. Langkah berikutnya kita akan menghitung selisih BOP.
fokus kita, lihat ya, fokus kita hanya pada akun-akun atau rekening BOP sesungguhnya. Perhatikan dari seluruh jurnal yang sudah kita buat. BOP sesungguhnya yang ada di debit di mana saja? Yang pertama, yang di debit itu jurnal nomor 3, jurnal nomor 5. Itu sebesar Rp300.000. Lanjut, kemudian BOP sesungguhnya di debit ada di jurnal nomor 7, Rp3 juta. Di jurnal nomor 10 ada Rp5.700.000. Sehingga jumlah yang di debit itu adalah Rp9 juta. Kita cari jurnal yang ada BOP sesungguhnya di kredit. Hanya ada di jurnal nomor 11, totalnya Rp8.850.000. Sehingga kita selisihkan. Yang jumlah debit 9 juta, jumlah kredit Rp8.850.000. Sehingga selisihnya harus kita simpan di kredit sebesar Rp150.000. Sehingga BOP sesungguhnya itu seimbang jumlahnya. Jurnal nomor 13 kita akan mencatat selisih BOP. Ingat ya, tadi karena selisihnya kita simpan di kredit, ya tadi itu ya, selisih yang kurangnya di mana? Di kredit kan? Maka jurnalnya adalah selisih BOP pada BOP sesungguhnya. Kalau perhitungan tadi selisihnya ada di debit, maka jurnalnya BOP sesungguhnya di debit dan selisihnya di kredit. Jadi dibalik ya. Kalau selisihnya di debit, perhitungan tadi selisihnya di debit, maka jurnalnya dibalik nomor 13. Jurnal nomor 14 kita akan mencatat persediaan produk jadi. Misalnya yang sudah jadi itu adalah pesanan 101. Sedangkan pesanan 102 belum jadi. Maka jurnalnya adalah persediaan produk jadi pada barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, barang dalam proses biaya overhead pabrik. Nah, jumlahnya dapat dari mana ini? Jumlahnya lihat saja kartu pesanan 101. Ada di kartu pesanan 101. Nah, untuk jurnal nomor 15 ini sumbernya dari kartu pesanan 102. Jurnalnya silakan diikuti saja, sama seperti tadi. Bedanya adalah kalau yang tadi persediaan produk jadi, kalau yang sekarang karena masih belum selesai, maka yang di debitnya adalah persediaan produk dalam proses. Jumlahnya terdapat di kartu pesanan 102. Untuk jurnal nomor 16 ya, itu sumbernya dari jurnal nomor 14. Tinggal dibalik saja. Tadi persediaan produk jadinya ada di sebelah debit, sekarang di sebelah kredit. Jadi yang sekarang ikuti saja harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Totalnya Rp3.600.000. Sumbernya dari mana? Dari jurnal nomor 14. Untuk jurnal nomor 17, di awal soal disebutkan bahwa kita menjual pesanan 101 ke PT Rimendi, harganya 1.500 ya. Maka Rp1.500 dikali dengan 1.500 lembar, hasilnya adalah Rp2.250.000. Sehingga sebetulnya ini rugi ya, karena harga pokoknya saja Rp3.600.000. Tapi dijual dengan harga 1.500 per lembar, totalnya 1.500 lembar. Berarti harga jualnya secara total adalah Rp2.250.000. Jadi berapa ruginya? Ruginya adalah sebesar Rp3.600.000 dikurangi dengan Rp2.250.000. Itulah ruginya. Mungkin sampai di sini saja materi tentang metode harga pokok pesanan. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang metode harga pokok proses. Tetap semangat mengikuti mata kuliah akuntansi biaya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ajukan di forum. Terima kasih.